Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik. miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, membersihkan badan kita, mengangkat derajat kita, Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatidz, para orang tua, para sesepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang fardu-fardunya wudu, atau yang kita kenal rukun-rukun wudu. Kemarin sudah kita bahas ada 6, ya, harus diingat dulu, ya. Nah, sekarang kita membahas sunnah wudu, sunnah wudu, ya. Yang pertama sunnah wudu yaitu adalah as-siwak, pakai siwak. Ada bawa siwak. Itu dia ada bawa siwak. Ya, udah hamil. Ini Nabi sangat mengemin banget nih. Ya Allah, ayo ada cinta Nabi, ada mau ikutin Nabi, kan ngaji kita nih. Biar pintar, biar apa punya amal gitu. Simak beli 20.000 mahalnya, murahnya 10.000. Ya, apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak fi kulli shalah. Wa fi riwayat wa fi kulli wudu. Kata Nabi, kalau aku enggak memberati umatku, kata Nabi, kan ini bahasa, lihat nih bahasanya Nabi nih. Kalau aku enggak memberati umatku, aku akan perintahkan mereka setiap sholat pakai siwak. Itu kan bahasa Nabi yang kayaknya hampir-hampir pengen diwajibin gitu. Gitu dong. Bahasanya Nabi yang hampir-hampir kayak pengen diwajibin. Kalau aku nggak perhatiin, Nabi khawatir perhatiin gitu. Akan aku perintahkan mereka setiap sholat pakai siwak. Riwayat lain, setiap wudu pakai siwak. Tuh, ya. Nah, ini jangan disia-siakan, jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa. Ya, di rokok bisa kan mahal. Ini buat sunnah, ya. Memang
ya kan? Iya. Udah beli lagi. Bilangnya bukan Loh, pakai. semangatin lagi jangan beli lagi udah. Jangan, ya Allah hilang beli lagi. Beli segala 10.000, ya. Jangan berat, kan? Kalau buat sunnah Nabi kan berat, harus dipaksa memang. Kita segala sesuatunya itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Gitu. Jelas insya Allah ya. Insya Allah. Jadi yang ketiga, ayo bangkit kita bangkit ya. Ayo kita gunain siwak, beli siwak. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, mau sholat pakai siwak, ya, mau baca Quran pakai siwak, mau ngajar pakai siwak, mau tidur pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, masuk rumah pakai siwak, wudu pakai siwak. Wah, ini nggak pernah lepas nih. Tuh, nempel terus di sini. Ya. Siti Fatimah Zahra, putri tercinta, begitu juga. Sampai Sayyidina Ali itu nama siwak. Sayyidina Ali suaminya ya cemburu sama siwak karena dipegangnya terus dipakai di bibir. Apa kata Sayyidina Ali? Hadaita ya udal araqi bi thammi ma khiftu ya udal araqi araqi law kunta min ahlil kitab qataluka ma faza min ya siwa musibah. Apa kata Sayyidina Ali? Sungguh beruntung kau kayu siwak, ente berada di pimpinan punya ini. Makanya bibir, beruntung ente. Oh manas nih, Sayyidina Ali. Masuk tuh yang udah arah di apakah? Ani nggak takut sama ente. Begitu ya, masih nak. Lalu tapi akhirnya kita bakal juga kalau kau tukang perang, udah ada guru aja. Oh ya, maka zamini ya siwaku. Gak ada yang menang, sama anak gak ada yang menang. Kata Sayyidina Ali, yang menang ente doang dah. Anak kakak ente. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sampai diburu, rasanya sampai diburu itu sama siwak. Karena ada di bibir istrinya. Ya, sudah ya. Jadi Sayyidina Ali sampai cemburu sama siwak. Nah, ini dalam wudu ini sunnah nih. Pakai siwak dalam wudu sunnah. Ada yang bilang Imam Ghazali pakai siwak kalau lagi wudu dari awal sebelum apa-apa pakai siwak udah basahin siwak pakai siwak. Pakai niat cuma ya kita pakai siwak nih, gunain siwak pakai nih niat nawaitul istiaq. Nawaitul istiaq atau saya niat menggunakan siwak gitu dah ya, pakai niat gitu. Di hati aja udah. Nah Imam Rabi mengatakan sebelum ngapa-ngapain siwak dulu dalam berwudu nih ya. Tapi kata Imam Ibn Hajar, oh enggak, siwak itu adanya ketika kita pertama Bismillahirrahmanirrahim dulu, kata Imam Ibn Hajar nih, ya. Emang di sini ada juga nih sunnahnya baca basmalah. Jadi pasang keran, baca Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kumur pakai siwak. Sebelum kumur pakai siwak. Pakai siwaknya. Nggak butuh lagi pakai minyak, kata Imam Hajar di situ tuh tempatnya pakai siwak. Nah, jadi kalau Imam Romli siwak dulu, habis itu baca Bismillahirrahmanirrahim sambil cuci tangan, ya, sama niat sunnah wudu. Kalau Imam Romli, kalau Imam Ibn Hajar enggak, cuci tangan dulu, Bismillahirrahmanirrahim sambil niat nawaitu sunnah wudu, habis itu pakai siwak, enggak butuh lagi yang namanya niat. Jelas? Insyaallah. Paham insyaallah? Insyaallah. Ya, itu. Tapi kalau tadi amalin, lupa lagi Pak. Benar-benar. Tapi kalau tarnya langsung beli siwak, langsung amalin, pinter dong. Nempel gitu. Karena kan ilmu yang nempel itu diamalin. Bapak mau ngaji 10 tahun lagi. Kalau kamu ngamalin, kalau ada nempel gitu. Cuma hiasan doang. Karena buahnya ilmu itu adalah amal. Ya, kalau kita pengen berbuah dari ilmu kita ada hasilnya gitu, maka beramal dari ilmu yang sudah kita tuntut gitu. Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Jadi kebanggaan Nabi itu manusia yang menuntut ilmu dan yang mengamalkan. Umatnya itu yang Nabi bangga begitu, yang menuntut ilmu dan mengamalkan. Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Jadi kalau nggak diamalin, lupa dah, saya jamin gitu. Tapi kalau mau diamalin, insya Allah nempel. Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Nah itu dia tuh. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnah wudu. Itu berkat siwak. Habis itu kumur-kumur. Mabok. Sunnah kumur-kumur yang bagus, ya. 3 kali mulut, 3 kali hidung, ya, istinsyak, hidung istinsyak. Jadi kumur-kumur, buang, ambil lagi, buang, ambil lagi, buang. Habis itu ambil lagi, buat hidung. Sedot dikit istinsyak namanya, keluarinnya istinsar. Habis sedot dikit keluarin, habis sedot dikit keluarin. Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Nah, jadi di dalam berwudu, ya, ada kumur-kumur, ada kumur hidung, dibersihkan. Tapi kalau mau ringkes gitu, yang paling standar, ya, yang paling tengah-tengah. Tadi paling bagus tuh 3 kali mulut, 3 kali hidung, ya. Tengah-tengahnya, nah, ini kan kalau satu kita hidupkan nih ke kanan nih, nah, setengah buat mulut, setengah buat hidung. Sekalian gitu, sekaligus. Oh, gitu. Ambil lagi setengah buat mulut, setengah buat hidung. Ambil lagi setengah buat mulut, setengah buat hidung. Itu paling sedikit begitu. Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Nah, jadi disunahkan kumur-kumur dan disunahkan istinsyak, yaitu membersihkan hidung. Setelah itu sunnah apa lagi? Nah, setelah umur, setelah ini hidung, bersih hidung, mubalaghah kan? Ambil air, 3 kali. Tapi jangan dilakukan ketika puasa. Paham? Lagi puasa nggak boleh, tinggalin ya, sunnahnya tinggal, karena sudah pasti masuk. Mukanya nggak boleh, kalau udah pasti masuk, gitu. Ya, jadi kalau lagi puasa nggak boleh
Habis itu disunahkan taslis 3 kali 3 kali. Segala apapun sunnah 3 kali 3 kali. Apa sih waktu itu? Sunnah 3 kali, 1, 2, 3. Ya, cuci tangan. Ya, umur 3, hidup 3. Basuh muka di 3, tangan 3, gitu. Kepala 3. Pokoknya semuanya dah yang ada di dalam wudu disunahkan di 3. Tapi ingat nih, 3 setelah sempurna. Misal ada orang ambil wudu, mukanya belum kena air semua nih, belum. Mukanya belum kena air semua, belum. Mukanya belum kena semua. Itu belum dihitung 1, belum. Basuh yang pertama nih, misal baru gitu, yang ini belum kena, ya, yang ini belum kan, itu belum dihitung 1. Meskipun kita ngambil yang kedua kali, ratain, baru itu dihitung 1. Paham kan? Makanya kan saya bilang kemarin, jangan dilepas dulu sebelum rata. Kalau ngambil nih basuhan yang pertama, ratain dulu, jangan buru-buru tuh ratain. Bagian muka tuh, ya, bagian muka tuh ratain, bagian tangan ratain. Pokoknya bagian yang pertama, basuhan yang pertama, ratain dulu. Kalau sudah rata, sudah sempurna, baru masuk hitungan 1. Nah, yang sunnah kedua sama ketiganya bebas. Ya, semua rata itu hitungan kedua, hitungan ketiga. Jelas insyaallah ya. Jadi dikatakan 1 itu ketika sudah rata, udah kena air semua baru dihitung 1. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya. Nah, jadi 3 kali 3 kali. Nah, setelah itu apa? Tahlil. Tahlil itu apa? Bukan pakai hak, kalau tahlil, tahlilan, pakai hak. Tahlil. Ya, tahlil itu nih kayak jenggot, jadi tahlil. Gitu. Kan pas habis basuh muka 3, ya, ambil air lagi, jenggot kayak gini dulu, sunnah. Yang punya jenggotnya cekut-cekut, gitu itu. Paham kalau ya? Sampai tahlil, nyerit. Pakai tangan gimana, gitu. Jelas insyaallah. Ya, disunahkan tahlil. Habis itu itolatul qurrah. Ya, habis itu kalau basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, yang pernah jelasin lebihan. Ya, karena lebihan itu hukumnya wajib dicatat. Ya, jadi jika basuh muka, basuh tuh, kepala kena, ratain tuh, kuping kena, tuh, leher bawah kena, apa ratain lah bagian muka ratain, kenain semua, lebihin. Kan bagian muka kita tahu kan kemarin, dari ujung sini ke ujung sini, dari ujung sini ke ujung sini nih, tuh, ya. Tapi dilebihin, tuh, sunnah dilebihin. Jelas insyaallah ya. Jangan ngepres banget sini, jangan, sunnah lebihin. Jadi kuping kena, rambut atas kena, gitu tuh, ya. Leher bawah di sini kena, gitu. Jadi kena air semua. Jelas insyaallah ya. Tangan, wajib memang sampai sini, tapi lebihin, gitu. Ya, dilebihin. Kaki, memang batasan sama mata kaki, cuma dilebihin. Jelas insyaallah. Insyaallah. Itu dia. Setelah itu membasuh kepala disunahkan semuanya. Lempengan membasuh kepala disunahkan semuanya. Ya, air basahin di tangan. Ya, begini modelnya. Ya, bisa coba. Praktek ini nggak semalu apa? Ikutin nih. Pegangan ini. Tuh, ya. Nih, taruh sini kuping. Jempol taruh di ujung kuping. Tuh, jempol taruh di kuping. Nah, jalan kita tuh. Tuh.
balikin lagi. Kalau yang rambutnya nggak gondrong, ya kalau rambutnya nggak gondrong balikin lagi hitung satu. Ambil lagi, basahin. Berarti lepas packing dulu, lepas packing nggak apa-apa, taruh dulu packing, buka. Itu lagi, ya. Jelas insya Allah. Paham ya? Begini tuh. Iya, begini tuh. Tangannya gini tuh. Ya, jalan. Satu, basahin lagi. Dua, basahin lagi. Tiga. Kalau perempuan karena rambutnya gondrong sekali jalan aja. Kalau perempuan sekali jalan, ambil air. Ambil lagi. Sunahnya begitu perempuan. Semua rambutnya dibasuh. Laki juga begitu. Sunah semua rambutnya dibasuh. Karena ada di beberapa mazhab dikatakan waqsahu birusikum dengan dalil Al-Quran itu Allah menyebutkan basuhlah kepala kalian. Jadi harus semuanya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i nggak cukup sebagian saja. Jelas sampai sini? Paham insyaallah? Makanya Imam Syafi'i pun tetap menganjurkan sunnahnya jadi begitu. Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Jadi membasuh kepala semuanya. Baik. Setelah itu membasuh kuping. Basuh kuping sunnah. Basuh kuping. Nih dari telunjuk kita ini kasih air dari telunjuk. Nah, dari telunjuk masukin ke lubang kuping. Itu kuping kan ada jalurnya tuh. Ya kuping kan kayak ada jalurnya itu jalannya tuh telunjuk jalannya. Tuh lempengan jalur kuping tuh. Tuh jalanin. Berhenti udah habis tuh di ujung. Nah ini jempol ini. Jempol taruh di kuping itu. Di belakang ya di belakang. Nah, habis itu dijalanin ke depan. Paham ya Allah? Tunjukku yang berangkat, tunjukku puterin. Tunjuk puter. Udah sampai di ujung di atas, jempol masukin dulu. Begitu gampang. Ya, masukin, puterin, tunjuk ke jempol, masukkan ke belakang begitu. Jelas insya Allah ya? Paham ya? Itu sunnahnya begitu tuh. Ya. Setelah itu tasbih, takhlil yadain, tangan, ya yang kanan dulu. Pas lagi habis bersihin tangan tuh, orang sampai pertanyaannya tuh bersihin tangan, gitu tuh. Tangannya digosok-gosoknya begini, ya, gitu. Jelas, ya, gitu. Paham insyaallah ya? Namanya takhlil sama tasbih. Nah, lempengan kaki, ya. Lempengan kaki sunnahnya pakai udah rapi semua nih, ya. Udah dibahas yang saya bilang tuh. Basuhan pertama biar rata dulu. Nah, udah rata nih, ya. Kelingking tangan kiri tuh langsung masuk ke kelingking kaki kanan. Ini lagi basuh yang kanan dulu nih. Ya, ntar ada lagi sunnahnya. Harus disunahkan dahulukan yang kanan. Ntar ada setelah ini, ya. Dahulukan yang kanan. Jadi ketika habis basuh kaki, nih kelingking kiri langsung masuk. 1, 2, 3. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya, paham ya? Nah, rata nih, gitu. Langsung tuh. Orang kalau diamalin mahir kan, gacor kalau diamalin. Maka kalau awal-awal gitu ada ribet amat, nggak diamalin soalnya.
Gitu. Kalau dia amal jatuh, tinggal doang. Nggak ada lama, gitu doang, rek. Iya, paham ya? Insyaallah. Pernah melihat dulu kalau keripik singkong yang dicabai kan, kalau itu kan kayak gitu ya, pakai lilin. Nyusunnya pakai lilin kan. Coba kalau nggak bisa, yang belum pernah bikin piring lama, cuma kalau mau jago, iya kan? Iya kan? Sama. Segala sesuatu kalau udah diamali terus gacor. Gitu. Paham ya? Jadi kalau nggak diamalin apa sih udah kiamat sampai mati kalau nggak bisa. Gitu. Tapi kalau diamalin bisa. Gitu. Paham ya? Jadi berata langsung. Gitu loh. Habis itu yang kiri. Tetap pakai tangan kiri, tetap pakai kelingking. Cuma dimulai dari jempol. Dimulai dari jempol ke atas, nih, gitu. Tuh. Paham ya? Jelas insyaallah. Tuh, sunnahnya ketika membasuh kaki. Mana cewek? Tidak, insyaallah. Paham ya? Enggak, insyaallah. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Wa yusan tayammum. Tadi itu yang setelahnya lagi disunahkan dahulukan yang kanan apabila ada dua bagian. Gitu. Dan apabila itu memang melakukannya satu-satu, jadi tangan dahulukan yang kanan, kaki dahulukan yang kanan. Jelas insyaallah. Kuping gimana tuh? Kanan dulu, apa langsung dua-duanya? Dua-duanya boleh. Ada yang bilang, ada riwayat kanan dulu, habis itu kiri. Kanan ini dua bagian. Gitu. Ada yang bilang gitu, tapi ada yang bilang langsung kanan dipisah, langsung dipisah. Kalau tangan nggak bisa, nggak bisa langsung. Harus menggunakan tangan kiri untuk membasuh yang kanan. Harus menggunakan yang kanan untuk membasuh yang kiri. Begitu. Kaki juga gitu, harus menggunakan tangan kiri ketika lagi membasuh kaki. Kalau kuping bisa langsung, paling diperbolehkan. Jelas insyaallah. Dahulukan kanan, bagian kiri. Karena makruh kalau orang dahulukan kiri makruh. Ya, dahuluin yang kiri hukumnya makruh. Ya. Habis itu apalagi tatabu itu terus-terusan, jangan dipotong. Boleh, kita wudhu bagian muka, tangan di sini, tarik langsung, lengan kepala sama kaki gitu, boleh aja, cuma tidak dapat sunnahnya. Gitu. Sunnahnya tatabu dari awal sampai akhir terus-terusan, gitu. Jelas ya? Lah kali mati. Mempengaruhi wudhu pindah mati airnya pindah kan nggak mau. Nah itu kalau uzur mungkin nggak apa-apa, nanti kalau mati airnya uzur namanya, lagi mati sendiri gitu. Uzur itu nggak masalah, tapi kalau nggak ada uzur nggak apa, atau wudhu di sini untuk kepala, sama tangan, sampai orang kaki di situ depan. Nah itu tuh PA. Ada kerjaan gimana? Ya. Nyari penyakit. Tapi ada nggak? Ada hukumnya, ada orang begitu ada. Ya. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi itu dia tuh. Ya. Nah itu sunnah-sunnah di dalam wudhu. Udah kelar nih, udah kelar wudhu. Ya, udah kelar wudhu. Kalau bisa wudhunya ada kiblat. Kalau bisa, ini kelar wudhu ada kiblat, ada kiblat di depan. Nah, depan ada kiblat, ada. Kalau bisa ada kiblat. Nah, cuma kalau udah orang rame, dikit lagi pengen koma, dia udah nggak apa-apa. Yang ada kiblat nggak
Cuma kalau bisa lagi wudunya ngadep di kiblat. Paham? Kelar wudu ya, langsung angkat tangan setinggi-tingginya. Angkat tangan biar tinggi. Jangan pakai malu, jangan sunnah Nabi. Jangan kotor sama lu enggak sunnah. Gitu. Mana ada sekarang malu itu. Angkat tinggi-tinggi malu. Enggak sunnah. Tuh. Ya. Angkat yang tinggi. Ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Angkat yang tinggi, ngadep kiblat, matanya ke atas ke langit. Tuh. Ya. Matanya ke atas. Meskipun dan gitu tuh bisa tuh. Atas kan ada tutupan gitu. Tetap enggak apa-apa. Kita sunnah dan pelapor. Ya, supaya matanya ke arah atas gitu. Ya. Nah, baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amalin. Belum apa nih, cari di Google doa kelar wudu ada. Tuh, ya, yang pengen mau cari di Google doa setelah wudu, gitu. Jelas caranya ya. Angkat tangan yang tinggi, yang malu, ya. Itu katanya sahabat meriwayatkan Nabi sampai kelihatan ketiaknya. Kalau habis wudu tuh Nabi sampai kelihatan ketiaknya, ya. Karena memang diajarkan diangkat yang tinggi. Itu doa yang dijabah juga kata kita. Wa fi riwayat waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang selalu minta taubat pada Allah. Jadikanlah hamba orang yang suci terus di hadapan Allah. Waj'alni min ibadika shalihin, dan jadikan aku dari hamba-hambamu yang saleh. Ya, itu saat dijabah doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Insyaallah. Paham ya? Nah, ada lagi baca ayat kursi kalau mau, ya. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah doa tuh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yaghfiru bima wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu inna anzalna 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi idzni rabbihim min salamun hatta 3 kali. Jelas insyaallah? Insyaallah. Ya. Nah, ada boleh. Ya. Kalau mau bisa ya amal. Ya. Nah, sekarang makruh-makruhnya wudu apa nih? Yang pertama, habis wudu jangan bilang makruh. Habis wudu jangan bilang makruh kecuali memang uzur. Apa? Dingin. Itu lagi buruk, misalnya lagi buka, sholat subuh. Wudu terang dengan itu, dinginan. Gelap dah. Bisa kamu bilang boleh kalau uzur gitu. Tapi kalau nggak ada uzur jangan suka ngelap wudu. Ingat tuh. Wa fi riwayat ada yang diriwayatkan yurisul faqr, itu mewariskan fakir. Pantas sampai kaya. Tahuan itu. Ngelap nggak tuh. Ya, mewariskan miskin, fakir di bawah miskin. Ya, fakir di bawah miskin. Jangan bilang, ya, jangan bilang makruh. Jelas insyaallah. Insyaallah. Terus yang makruh lagi apa? Nambahin dari 3 makruh. Udah 3 tuh ditahu kali itu tadi tuh 3. Nambahin jadi 4 makruh. Ngurangin juga makruh. 2 doang kan? Nggak sampai 3, ngurangi dari 3. Apalagi yang makruh, ngomong lagi wudu, kalau diajak ngomong sama orang jangan diladenin.
Ada orang kadang ngobrol, iya ngobrol, ngobrol, ya. Itu kalau orang yang butuh konsentrasi, khusyuk, nggak ngobrol, takul kalam, nanti di surganya Allah, Allah akan kasih mahkota segede kubah. Di surganya Allah nanti Allah kasih mahkota kepada kita segede kubah. Jangan bilang, beli amat kita ya. Jangan bilang, beli amat lah, mahkota, jangan aja udah. Ya, gede kubah. Nah itu kalau orang yang lagi butuh ngomong, itu diambil, dicampur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya dikasih, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lagi butuh, jangan pakai ngomong. Kecuali hajat ngasih tahu yang bahaya, misalnya yang bisa membahayakan diri, ya. Misalnya lagi butuh, ya. Ada licin di sebelah itu tuh. Sebelah itu licin banget lah, orang lagi jatuh. Ada orang main situ, kita lagi butuh, jatuh situ, lagi licin tuh, licin banget. Tadi ada orang jatuh situ, gitu bisa, gitu. Karena nyelamatin diri orang, boleh, karena ada hajat. Ya, tapi kalau nggak ada hajat, nggak boleh. Jelas insya Allah ya. Insya Allah. Nah, setelah lagi itu, yang mampu itu, ya. Udah sih baca udah. Ya. Nah, itu sunnah wudu dan yang makruh di dalam wudu. Jelas insya Allah. Insya Allah. Dulu diriwayatkan dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, itu dulu Nabi ketika lagi Isra Mi'raj, Nabi kan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi menemukan suara sendal Sayyidina Bilal, mendengar suara sendal Sayyidina Bilal. Sendalnya udah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, orangnya belum tinggal nih, masih ada sendalnya udah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang kau amalkan ya Bilal? Ada saya bilang, aku mengamalkan apa yang kau ajarkan, wahai Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih tahu Sayyidina Bilal itu mengamalkan kalau setelah berwudu, ya, itu sholat sunat wudu. Sholat wudu, ya, buru-buru sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudu. Usolli sunat wudu. Niat Allah, usolli sunat wudu. Allahu Akbar. Itu Sayyidina Bilal nggak pernah tinggalin. Nggak pernah tinggal, sendalnya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu ngamalin doa. Dan kalau batal, wudu lagi langsung, jaga wudu namanya. Ya, batal lagi kan ya, kentut kah, buang air kecil kah, buang air besar kah, wudu lagi. Standby wudu di badan kita. Tuh, kan kita minta biar dijadikan orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga wudu. Itu pantang sekolah jangan tentang praktek sembarangan aja. Bikin prek. Aduh. Jangan biar sekolahin, ya, biar berakhlak sedikit. Ya, kalau buang kentut tuh lagi buang air besar, lagi buang air kecil, gitu. Keluarin dah tuh, buang air kecil nggak ada, berat. Udah kelarnya tahan, gitu. Jaga wudu, gitu. Memang nggak bagus aja. Nahan nggak bagus, bukan nahan. Kalau habis kentut bisa kuat untuk kentut dah. Habis itu wudu lagi, gitu. Bisa jawab ya? Wah, ini amalan keren nih. Dari awal kita ngaji ini amalan keren semua nih. Masya Allah, ya. Nah, jadi habis batal wudu
Wa fi riwayat ada lagi tugas malaikat Jibril alaihi salam mengantarkan wahyu, ya kan? Tugas malaikat Jibril mengantarkan wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Gak ada lagi wahyu lagi setelah Nabi Muhammad, gak turun lagi kan? Apakah malaikat Jibril enak-enakan ucap-ucap kaki? Gak ada kerjaan lagi, gitu. Ya, malaikat Jibril alaihi salam, beliau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Dia meninggal, dia punya wudu. Itu yang nyolatin malaikat Jibril. Ya salah, oleh malaikat Jibril yang nyolatin. Jaga wudu. Kita nggak tahu aja kita kapan datangnya nggak tahu. Ini pegang terus pada wudu itu dengan bebas. Ya, mau sholat, ada wudu, ngaji, pakai wudu nih ngaji ini pakai wudu, ya, hadir maulid, hadir tahlil, pokoknya setiap zikir, setiap kisah maulid, dengar kitab, gitu, dengar Al-Quran, gitu, ya, duduk di majelis ilmu, itu menggunakan wudu. Jangan sampai nggak punya wudu, karena ini ibadah juga kan, nuntut ilmu. Paling afdolnya pahala kan, ada dua ini. Afdolnya pahala nuntut ilmu. Ya, Nabi sangat tidak demen. Nabi sangat tidak demen kalau ada orang berzikir nggak pakai wudu. Ada orang menuntut ilmu nggak pakai wudu. Nabi marah kalau Nabi nggak senang gitu. Ya, jadi gunakan wudu setiap saat. Kalau bisa batal wudu, batal. Bisa insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalin, ya. Kalau ini kan urusan ada itu. Kalau ente mau bisa diamalin, ya. Setiap waktu diamalin. Ilmu-ilmu yang tadi kita sudah pelajari, yang sudah kita dapati, ya, agar diamalkan. Ya. Kalau amalin yang tadi hidupin sunnahnya Nabi. Ya, kalau udah hidupin sunnahnya Nabi, nanti di surga dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa insyaallah ya. Sudah diamalin ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bil alim alladhi yanfa'una rabbi wa fa'ti ahlana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Rabbi al-Shani wa Dawati. Ya Rasulullah.